dipakai sama Giva, Uranus, Pakito, Atlas, Instasim, dan Nova. Ini udah gak bisa dipakai lagi oleh mereka. Jadi nggak perlu di-ban lagi sama Evos. Evos nggak perlu ban Pakito, nggak perlu ban Atlas. Itu udah nggak bisa dipakai lagi. Sama Evos juga. Evos dengan hero-heronya mereka tuh udah nggak perlu di-ban lagi sama kita. Dan ini juga ada player comment dari Gfam, semoga bisa ke grand final lagi dan berharap ketemu Evos Icon karena dulu pernah di Evos Icon GM, JR, Brian. Aduh, personal nih, mantan sama mantan personal Mas Brian. Iya, berharap ketemu dia sama mantan timnya ya. Iya. Brian, bahkan sekarang nama panggung masih Brian. Iya, nicknya di company udah tuh udah ada sini ya. Iya. Itu belakangnya masih ada sini. Berarti raja yang berusaha untuk mendapatkan tahtanya kembali. Wow, tapi aduh. Jangan lupa semua. Talita sih manggil kan, jadi nengok semua tuh, jadi nggak fokus nih. Ini gara-gara Talita ya, Talita gara-gara dia manggil, jadi nggak mau di start dulu. Pokoknya kalau ada yang lag, kalau ada yang nggak mulai-mulai, ya Talita. Oke. Santai kontrolnya. Oke, dan ngomongin soal draft nih, seandainya Giva ngambil second, Kirara-nya ini bakal di-ban gue rasa sama Evos. Kayaknya Kirara bakal di-ban deh. Mau dia first pick atau second pick. Iya. Karena worth it banget lawan Kirara. mereka udah menyadari seberapa powernya Kirara setelah mereka gunakan di game yang tadi kan. Jadi daripada ibaratnya taking your own medicine, memakan obatnya sendiri, mereka yang ngasih obatnya, mereka yang ngerasain pahitnya sendiri. Ngapain? Dengan mereka pilih aja nih. Itu udah kelihatan tuh udah mulai masuk ke grafik tuh. Tapi ya fair aja sih sebenarnya dari Giva, mereka udah kehilangan hero macam Atlas, tapi dari Evos mereka juga udah nggak bisa pakai Kirara lagi. Hero yang sama-sama kuat, tapi kita lihat dulu nih dengan backgroundnya apakah bakal bergerak ke Fly Club atau diratain kayak misalnya. Kayaknya cocok expanding gitu untuk bisa. Kalau game Black kayak tadi. Game Black tadi ya. Ya, dengan catatan ya kalau Black kan fighter, terus akhirnya ada rotasi cepat. Kayaknya cocok buat mereka tuh expanding juga. Tapi kalau misalkan nggak expanding juga, ya apa sih harus siap juga. Karena apapun bentuk mapnya seluruh player emang ditutup untuk bisa langsung siap dan membuka kesempatan untuk hero-hero yang dia berjalan kaki, dia bisa farming cepat. Let's say Nolan juga bisa. Yap, Nolan enak. Atau kayak hero-hero yang bisa farming di dua tempat gitu loh, kayak Parpo sama Kazak kan bisa tarik barengan. Funny Ben. First pick untuk Evos. Second pick ya, gitu kan. Harus aja. Klaim. Soalnya tapi di Ben tugas Ben second kan. Tanggung kalau dia bandnya di first jadinya. Iya, advantage dari tim yang kalah adalah mereka bisa memilih mau di first pick atau di second pick. Dan Eldora dan Hero yang main rumput banget nih. Dari ditutupin sama Iwal mereka karena udah gak bisa lagi kan ambil Serena dan tidaknya ke Gfam untuk ambil lagi di game yang kedua. So untuk next the night sky tells all dan berarti antara Kirara Atlas siapa yang mau dilepas Belerik? Pasti ada yang pasti tapi. Iya, makanya siapa yang mau dilepas? Kayaknya bisa Hirara Ben dari Hirara nggak ada yang tadi. Udah pernah global Ben. Kalau mereka nggak mau pakai Hirara berarti tutup lawannya yang ganggu-ganggu. Apa itu? Itu boleh sih. Mereka udah pakai juga tadi kan. Paling udah. Paling nomornya plus balik. Jadi nomor yang kuat dan kami tunggu dulu untuk bisa mendengar yang mereka lepaskan. Itu akan menentukan dari seperti apa ya. Yoroko tadi yang udah di-ban sama Gfam langsung yang tuh pasti apa? Nanti jelas ya kenapa Gfam Ben sepower Kuat ya, power. Selain memang power pakai Melissa dari Exor, Melissa gue lagi cepet banget buat main sekarang. Dia bisa nge-outrange orang-orang dengan madusnya yang dilempar ke depan terus didorong lagi jauh. Dia nggak perlu di sana, dia pukul target manapun itu akan kena damage orang. Makanya outrange banget. Dari sekalipun yang kayak keras banget kan kalau dicicilin terus lama-lama banyak juga. Apalagi kalau lu punya teman penetration kan. Biasanya juga Swift Trinity ya temennya. Di Pokemon itu udah kuat banget. Responnya apa nih?
Ipam Herrera. Boleh, era diambil. Sekalian dikombinasiin sama langsung ditantang nih Melisa yang pakai cloud. Lebih enak cloud jauh di laning ya. Karena ya tadi gue sempat bilang kan, untuk ngasih pressure dari Melisa itu ngandelin ISO dulu juga dari Mados yang kena. Tapi game Ayu udah pasti keluar dari area Madosnya. Cuma tetap sih kan dari keduanya kan Golden jarang ya, yang benar-benar adu damage banget, jarang yang benar-benar sampai kayak dia tos-tosan banget gitu. Apalagi kalau sama Fangin karena dia switch crazy juga. Tapi kalau gue main itu Nah cocok tuh, jadi fighter aja besok ya. Talita ya, jangan ya, biar tempur dari awal. udah siap jadi anaknya Coach Lim. Gak terima sih. Sedetail itu loh ya. Nggak apa. Karena sekarang mendingan Coach Lim membantu untuk ngawal teman-teman di sini ya. Caster deh, caster. Oh iya. Coach lo, si Samo Hati sama Gul. Iya. Sama dahanya gede loh. Konspirasi nih. Aduh. Ibos sama Gifem gak ada hanya dulu. Iya, tapi Samo Hati ada H yang Ada gede ya. dan Jul ada H juga yang gede. Wah, Fix ini. Fix. hanya itu berarti ini ibaratnya kalau di matematika kita nyari X-nya apa? Kalau di FDR kita nyari hanya itu. H-nya apa? Oke. H yang pasti H-nya Samo gak ada apa-apa karena dia Thomas dibalik intinya. Tapi kenapa besar? Kenapa besar? Mendingan kita pikirin kenapa Povius. Daripada kita pikirin H-nya Samo Hati. Oke, Povius dan Baris. Wah, Barat bagus. Hei, untuk makannya awalnya ya. Ya, lain sama Povi juga oke. Povi tuh dia strong lane sama hero-hero yang tipikalnya gak keras. Dia bisa menang karena ada shieldnya, karena ada sisinya juga di awal. Cuman kalau lawannya Dino sih, mohon maaf nih, susah juga Povius, minder juga dia menang lane. Terus belum lagi dari dia money force-nya tuh bakal cukup sulit untuk ke-trigger. Kecuali nanti kalau udah di team fight besar tuh baru ketemu sama Cloud, ketemu sama Yara, dan ya kita lihat juga untuk nantinya row-nya ini akan menuju ke mana mid lane. Sebenarnya belum kelihatan mid lane-nya loh, ini biasanya mid lane sering di awal-awal. Tapi sebenarnya Barat sini sudah jadi Michael. Oh enggak deng, dari Yara. Beda Rafaela. Masih antisipasi nanti kalau di late game. Jadi tiba-tiba dia pakai Rafa mid. Soalnya udah ada 2 damage. Nolan udah nge-damage, Melissa juga udah nge-damage. Kalau dia tiba-tiba pick Rafa, Rafa ditaruh mid, tambah satu lagi Romer, misalkan Romernya juga Romer badan, itu udah enak banget. Mereka benar-benar bisa menguasai mid to late game-nya. Udah diantisipasi duluan juga jadinya. Oke. Antisipasi yang dilakukan oleh Kifam Junior, apakah ini berhasil untuk bisa mendapatkan hasil yang sesuai harapan? Dan karena ada yang ditutup, apakah mereka mau bisa opsi roamer buat Infozycon? Karena dengan Bayer yang udah di-ban ini tidak ingin untuk adanya hero-hero yang bisa bantu untuk mendorong kalau adanya nanti mau di My magic will redefine reality. Makan depan, wah ini depan kita tutup semua. Dia bisa juga. Dan karena Gold di sini kan dia punya jangkauan yang cukup luas, sekalipun emang damage dari Mystic Gasnya itu masih delay, tapi Gold kan di sini salah satu midlane yang biasanya ini dipasangin sama Skypier. Cuman dengan adanya Nolan yang udah diambil harusnya bisa Skypier juga. Tapi You want to make friends with Nana? your team is Damage buat nyambungin damage ke barat. Dan di awal juga kan ada Hirana nih, Hirana bisa immobilize. Jadi dia Molina Spusnya itu bakal gampang kena. Apalagi bumerangnya juga kan dia dua kali ya bolak-balik. Jadi make sure teman aja. Kemarin yang bagus. Cari dulu yang keras aja sekalian biar nggak bisa diper sama nananya. Kalau dia agak susah kalau lihat kan. iya, nantinya bakal jadi kena town, kemudian
Balik juga di sini bisa bantu untuk ngedelay sih, seandainya dari defense juga pengen bisa, walaupun kalau emang defense udah yang snowballing banget tetap bakal boyong pada akhirnya. Tapi dari iya ini juga strong banget di laner yang ya punya power performance yang sangat kuat dan susah gitu untuk bisa catch up head to head dengan dia buat mid lane-nya ya. Ya, dia sih nggak bakal mati banget mana. Dia tinggal kalau level 4 tadi udah ada Black Shoes, apalagi udah Sacrify. Sekarang tinggal roamernya nih, mau ke arah mana roamer dari Geek Farm? Last pick juga. Gila sih. Mereka ambil Gatotin. Datang boleh. Oke, kan Sun rises when I give the word. mau ngimbangin ya. Mau ngimbangin dari rivernya terutama. Dan keberadaan dari Kirara dan Khalid ini menurutku udah dua combo yang strong banget sih. Apalagi kalau seandainya nanti balasnya emang bisa dipakai buat tangkap Nora ya. Menurutku ada chance yang cukup besar untuk Kifam Junior kali ini berhasil dapetin turtle yang pertamanya. Ya bisa memang kelihatan ya dari gerakan-gerakan di awalnya juga lumayan aktif di game sebelumnya. Jangan sampai tekanan kalah di game sebelumnya itu ke bawah. Mereka harus yang kasar sekarang itu bawa Kirara. Baras, Nana nanti juga bisa collab lah, bisa combo bareng mereka. Siapapun bisa makan untuk awal. Jadi udah mirip begini. Ini purify di Melissa, purify di Lilia. Ini udah jadi jawaban juga buat setup-setup yang coba bisa. Ya, tapi itulah hasil draftnya. Dan kita lihat akan seperti apa eksekusi dari kedua belah tim, di mana kali ini kembali lagi kita hadirkan match yang kedua, game yang kedua. Welcome to the land of down antara Evil Saiken versus Geek Fam Junior. Iya, ada pause nih. Yang mana. Sabar ya. Sabar ya teman-teman ya. Ini ada kendala teknis. Jangan marah-marah dulu ya teman-teman, ini kita memastikan untuk setiap tim ini bisa bermain dengan lebih nyaman supaya lebih minim kendala gitu kan. Ini pasti Talita ini. Iya. Nih, loh, kok matiin wifi-nya? Iya, sengaja wifi kick atau itu? Wifi kick ya. Ya, biar di pause. Iya benar ya. Talita teman-teman langsung aja ya. Instagramnya apa? Instagramnya langsung kasih tahu. Tapi ya bicara teman-teman. Gitu. Waduh, gimana? Gimana sih? Talita udah setting salah, udah setting salah. Ketahuan settingannya. Iya, tapi ya tetap tenang ya teman-teman ya. Belum ngapa-ngapain juga kok mereka baru masuk loh. Iya. Baru jalan, belum ketemu satu sama lainnya. Masih jalan kelilingnya dulu, belum ada yang terjadi. Dan gue rasanya kalau dari hero-heronya Geekfam ya, kaget saya. Kamera itu yang stack dulu. Dari Geekfam itu lebih ke kuasain mid dulu tugas mereka. Selama mereka bisa megang sungainya, kayaknya Hirara ini bisa bebas ke atas dan ke bawah, itu udah jadi keunggulan di awal. Of course. Terus adanya Halid juga. Halid juga jadi satu poin yang bagus banget untuk menangin River. Dan tinggal di level 4 nanti gimana caranya Nolan ini bisa langsung ambil turtle-nya. Karena Nolan tuh cepet banget ya buat ngelontokin objektif. Kalau mau ambil turtle pun PR-nya banyak banget, Lim. Ada Brian, ada Zeus juga, lagi kalau dia udah kena molinanya ya bakal repot tuh jadinya. Nah itu tugas dari laki paling bermatahin depannya. Ini dia langsung bermain agresif dari Geek Fam Junior. Dan Daniel, dia terpaksa nih harus purify. Iya. Kalau yang purify tadi mau nggak mau, emang itu kan yang udah gue bahas dari awal kan. Kali sana di awal pasti galak banget. Sekali nge-skill kena, Hiraranya bisa join juga. Walaupun pressure-nya jadi sedikit terlambat Hirara, tapi nggak apa-apa. Karena pressure di awal itu lebih penting daripada kemarin. Ya, karena ingat Evil Saiken di sini mereka adalah tipikal yang benar-benar butuh space untuk RPG-nya. Dan lihat Daddy Boys ini damage-nya udah sakit banget. Daniel, ini sih kalau misalnya mid dipaksa buat pulang terus jadi berat buat Evil Saiken. Iya, lompatnya juga jadi susah. Tapi dari yang belum assassin. Sebelum jungle bedanya Reina adalah target mission. Jadi dia bisa bojakin depannya aja. Gampang nge-trigger juga sih dari target missionnya. Turtle
Muncul dia dengan knockdown. Terkena pertama setup, coba untuk ditarik tapi bonyokin baras dulu ternyata. Iya, mereka sudah lompat, bahkan Fluffy-nya udah terlebih dahulu mendapatkan ultimate. Dan karena udah keburu keempat dan Ryan-nya di sini bisa ngebeli waktu dengan Veteran Welcome. Jadi diusahakan daripada kalaupun udah ngedapetin Ryan dan trade-nya ternyata itu nggak worth, ya mereka mau yang terlalu gimana-gimana. Tarik dulu ya di reset turtle-nya karena ngeliat pergerakan dari Ryan-nya mau ke Purple. Sama sebetulnya, Lionel juga di Purple. Bedanya Purple-nya Lionel lebih deket nih sama turtle. Mereka bisa lebih gampang untuk setup. Walaupun belum ada nih gerakan karakternya jadi kok. Intinya adalah semoga pada makanan yang begitu lezat dan fluffy menyakitkannya damage dari Lionel dan Fluffy-nya akan tumbangkan, tapi di flickering bahkan sekarang Lionel akan dikejar kembali oleh Aleva dan itu di Outer Cannibal yang punya hadir memberikan bantuan dan gagal upaya dari Evo Psycho. Malah Aleva yang menjadi korban. Dua member dari EVOS gugur dan turtle-nya pun nggak bisa di setup. Mau nggak mau nih, keduanya akan reset lagi. Malah EVOS yang punya potensi lebih besar pegang turtle-nya. Jelas itu Lionel beruntung banget dia tadi masih bisa selamat dan penggunaan skill yang begitu cantik itu membuat kali ini Gifam Junior semoga mereka sama-sama betul dan gak ada trade dari turtle-nya bahkan dari Evil Dragon. Ini nggak mau coba kah EVOS? Dia nggak ada info gimana lagi. Jadi agak susah juga nih untuk mereka setup duluan. Karena dia gangguin barat saja udah bisa ngapain. Dia ini bisa dicekel sama aja boy. Nah, apa lagi nih? Siap nggak untuk kontes kedua atau enggak? Itu dia langsung loncat ke Fluffy akan menjadi makanan kembali tapi Boy menzoning mereka tapi Zod dan Shiloh mencuri circle-nya dan Fluffy kembali dimakan untuk yang kedua kalinya dan bahkan sekarang Boy masih coba untuk gambling dan ngedapetin nyawa lagi. Oke. Aman Ya teman-teman ya. Kalau lagi perang bisa dipang-pang ya karena kan itu ada di situ revenue. Kalau di sekolah tenang aja. Iya. Jadi nggak ada kecurangan. Aman. Kalau misalkan hitungannya kalau sama-sama ada orang penengahnya di sana dulu berarti. Sabar. Enjoy dulu. Tenang dulu, nggak usah buru-buru, tenang aja. Agak krusial sih buat Evos tadi. Karena memang turtle-nya tidak bisa sebenarnya. Ya kaget gue tadi. Sebenarnya ada chance untuk nge-retreat. Karena depannya tadi udah dikasih World of the Dead juga, Hiranya kena. Cuma emang depannya ditutup juga nih. Brian nempelin terus, bener-bener ketempelan itu tadi dari Nolan-nya. Gak bisa gerak lagi berarti. Boy juga lagi. Bahkan tadi di sebelum pas ya, beberapa detik sebelum pas, Boy tuh mencakap 3 orang. Dia sebenarnya tadi udah mau mundur, tapi ternyata karena kayaknya ada call juga, bisa jadi ada call dari temennya langsung lanjut. Jadi ini lanjutin damage-nya dan udah cooldown dari skill-nya. So ya, kali ini Gifam ya temen-temen ya. Gifam sekarang. Evos siapapun yang dimakan langsung diburst sih mati loh. Itu Fluffy bahkan yang dimakan. Yang hitungannya keras kan, hitungannya frontline-nya Evos lah. Video terus welcome, langsung di tenang, Exor santai dulu. Pelan-pelan Exor. Aduh mas. Kayaknya pegel gitu, udah mulai pegel dan kayaknya antisipasi cuma satu itu. Kita akan review apa yang terjadi tadi ya. Setelah turtle fight tiba-tiba gold dari Gifam unggul hampir 2000 gold. Dapat lagi berarti ya dari Boy hero-nya. Dan kayaknya itu minta arah center strike yang udah jadi untuk sekarang dari Gifam Junior untuk menjalankan rapian aja karena Iwasaki kan ada chance sebenarnya untuk membalikin apalagi Melissa kan. Melissa juga kuat banget dan Gifam harus menjaga tempo yang udah mereka dapetin biar nggak patah dan bisa Jalan tadi sini. nyampe. Oke, first item udah langsung bikin Dreadnought dan Silence Rope ya. Fluffy. Ini target bangsa ini dari teman-teman Gifam. Soalnya nggak ada lagi yang bisa dimakan. Dia mau coba ke Deno susah. Mau coba ke Exor susah. Mau coba ke Arena nggak muncul-muncul. Ya udah targetnya Fluffy. Paling atau nggak Fluffy. Katanya nanti mau ke Alpine Magic Defense dari Iwasaki ini Silas bener-bener antisipasi banget biar damage-nya dia tuh selalu masuk dan bahkan bisa nembus ke go-nya Melissa juga kan yang berat kalau misalnya nanti Melissa-nya ikut tim fighting. Wah, Melissa sih akan beda lagi kasusnya. Karena kalau sebelumnya
mereka bisa ngeburst Fluffy dengan bebas. Wah, dimakan kembali. Kena lempar. Bahkan pohonnya udah dirobohkan, Lim. Itu juga tadi, siapapun dimakan di bersana hilang. Sakit banget, karena badannya kan bantu hidup juga tadi. Ada penyakit ekor, dipukul-pukul juga. No. Itu Fluffy loh, men. Kena Maple. Udah sisa seperlima darah aja nih. Dan junior kita coba untuk pedein dan dapat contohnya. Ini jangan deh. Kayaknya mungkin bisa ngebawa Sak Adi Retro, tapi lihat yang boy. Dari area sektor. Agak kuat dari beberapa yoyo dan Alfa saat lagi akan memakan kejutan merah raya yang mau gagal bertahan. Karena sekarang yang boy yang terpaksa jadian. Dan ada yang Fluffy yang begitu bebas karena tidak ada data dua chef kemudian dengan Blake to win double damage yang belum cukup. Ibu Cycle kali ini mau cukup kembali Fluffy dan dimakan. Jadi santapan Junior. Gavila dulu. Ada Leon. Ciputu lagi dengan yang benar-benar besar. Benar-benar dapat Leon dapat Fluffy lagi. Itu dia Fluffy. Abang-abangan dari Bos ya. Dia baik kiranya maju, pastinya nyala lagi. Dipentung langsung Lionel. Belum lagi dia pakai infrared precision juga tadi pas banget timingnya untuk menghindari damage dari Lionel. Dan sekarang goldnya tiba-tiba turun. Gigfam tadi unggul hampir 2000 gold. Sekarang turun lagi ke 200. Exdor juga tadi yang hadir di tim fight merubah keadaan EVOS ya, jadi lebih baik. Dia datang dengan damage yang cukup. Radir Armor juga jadi dari Young Boy. Tapi tetap, ini combo yang sama masih bisa dilakukan loh sama Gifan. Manfaatin terus. Ini lagi kan karena udah memilih hindungnya dan lihat gimana Reina yang ketika nge-test damage udah berasa juga. Dan kalau misalnya itu terjadi kembali dengan kata pohonnya berhasil dipapat oleh Lionel. Buat Gifam Junior mendapat keuntungannya kembali. Gak ada yang bisa nge-follow lagi tadi, exhaustnya jauh. Dan kalau memang Renanya komit all in juga, kayaknya bakal jadi korban ketiga dia tadi. Dia mau tumbang bersama dengan Aleva yang dia tuh baik, sebenarnya dia tuh membantu kan. Cuman gak dapat chef udah di item kedua, golden staffnya udah jadi menuju item terakhir nanti. Tapi kalau mereka tim fight di tengah kayak gitu terus itu muncul loh. Kalau kita lihat damage Baltodak ada di ini masih angka 8 tapi gak jauh lah ya. Ini mau langsung lock nih. Berani sih mereka di kondisi yang cukup tertinggal ya. Fluffy menurutku dia melakukan banyak banget upaya gambling yang apa ya? Fluffy ini antara ganda-ganda sih ya. Sebenarnya dia belum aman. Sama-sama bonyok lah ya hitungannya ya, darahnya sama-sama kurang setengah. Dan untuk lo nggak bisa buru-buru nih, nggak bisa kan sekarang. Kecuali nanti udah 3 item lah, Edgar bisa lah. Ini enaknya nih, dia bisa outrange jadinya. Eyes on you, digeser lagi ke depan. Yang dipukul bukan orangnya, tapi Lord yang dipukul loh, Brian. Bonyok juga begitu. Mereka akan komit. Julian Boy lompatin kembali dengan bertransfer dari center defensif saja. Mulai dua dari siapa-siapa yang terpaksa mundur kembali dari Lionel. Mengeluar di depan sana di saat yang berbeda. Exor juga dipaksa mundur. Gak bisa tadi ya, hampir dapetin 1 kill balasan. Cuma bagus banget nih backup dari teman-teman Gifam Junior juga. Mereka nggak lepasin mereka sama sekali dari Eyes on You. Gak bisa kena secara maksimal, bisa kabur semua juga. Sekarang kembali 2000 keuntungan gold dari Gifam Junior. Lihat bagaimana Aleva masih dapat Silasnya. Jadi sekarang paksa mundur Lordnya ke reset. Padahal posisinya udah low banget dari Silasnya. Cuman gak ada info juga di mana Silas. Jadi sekarang mereka harus reset dulu perlahan lagi. Set up ulang lagi. Front to back tetap masih enak di EVOS. Lilia dan Melissa ini ancaman yang serius banget untuk Gifam Junior. Dirumput semua loh, itu ada dua yang dirumput. Buat Gifam Junior ini harus cari informasi dulu dan Chef. Nggak boleh informasi. Bukan lewat begitu loh. Raya gak mendapatkan apapun. Sekarang dia punya di belakang besar. Sama dengan Leon.
diselesaikan. Mereka datang dari belakang. Wrath of the Riot juga yang tadi dibuka oleh Leva. Tidak maksimal, gak kenakan siapapun. Mereka memang gagal. Tapi setidaknya teman-teman lain itu dapat space dari majunya Brian ke depan. Sekarang Lord dan Nathan Junior semua yang mereka ingin berhasil mereka dapatkan. Kita lihat cerita yang ulangnya. Gimana memang Chef di depan bersama dengan Brian. Tapi tidak aja. Aslinya ada Young Boy dan juga Lionel yang datang dari sisi lain. Dijepit dan ya go away pun gak bisa. Nah, si damage-nya tadi. Perih sih, empedu perih kalau digituin sama Bara ya. Makanya kena dua lagi tadi pas bener. Lord sekarang muncul tapi untuk defense ya balik lagi. Daniel dan juga Exor ini dua-dua yang main attack untuk keseimbangan. Untuk memberikan kenyamanan dan Brian selamat dalam menjadi Bahkan udah gak bisa dibar, oke? Itu dulu satu. Soalnya pas dia makan tadi dibar sama Nana beda. Kalau awal cukup, sekarang tidak. Udah ada item defense juga yang jadi kan. Tapi defense itu main sukses berarti. Udah ada Bestart yang jebol. By the way masih Lord pertama, jadi normal sekali untuk Vicom Junior. Nggak maksa ya. Nggak maksa masuk ke dalam Bestart, walaupun defense itu udah nggak ada. Di atas dan semuanya udah masuk di tugas. aduh, ini yang kebakar aku. Apa namanya? Ini nggak pernah harus mengeluarkan baju dulu agak sayang. Ada kikit ya. Iya. Oke. Reset lagi. Tiba-tiba dari 2000 kok jadi 8.000 gol loh. Vicom, buset, swing goalnya kencang banget. Dan kalau kalian lihat juga flight goal baik dadah. Ada Lionel nih. Jadi orang terkaya ya. Di knockdown game kedua 10.500. Ini gede sih. Baru 2012 loh. Dan karena mainnya tadi juga ya. Benar. Ini lagi Rara makanya kayak ngelepas Rara tuh berat banget jadinya. Stacknya 70 lagi buset deh. Hyper ya. Ini ada lagi yang udah maksimal tuh jadi 80 dan apalagi kalau bisa mendapatkan angle kayak tadi ya. Selesai semuanya. Sudah ya lagi penjagaan terhadap Exor ini kayak gimana karena Exor dan Daniel adalah aset untuk defense buat Hydra-nya juga. Udah mencapai level 15 untuk sekarang dan bahkan nggak temangan sekali. Makanya farming sih udah mentok lah ya bisa dibilang dari teman-teman kita. Light of Despair Lionel semakin dahsyat lagi pastinya. Damage-nya semakin cukup lagi. Dan menurut gue dari itu juga kekurangan sisi ya. Dia pengen dulu Wrath of the Riot sama dengan Flicker biasanya. Ya kalau ngomongin pelatih memang ada sedikit lagi mini stunnya. Tapi nggak bisa yang sampai komit banget juga. Dan sekarang sih Ian Boy dia bener-bener dari jauhnya slow push yang udah dilakukan oleh Vicom Junior lah. Udah dari mereka ada di bawah bakalan banget setup untuk sekarang terlalu cepat dan buat ada bakal kita selesai dengan Lord yang datang dari Instagram. Lihat bagaimana Ian Boy yang datang dari belakang menutup jalan Exor membuat saya terjadi. Satu-satunya yang tumbang hanya Aleva. Masih mau dimajuin kan? Lionel. Ya, bukan timing yang bagus juga untuk dia nge-dive lagi. Satu hilang. Lord untuk give time lagi. Win of Nature untuk Chef. Wah, ini damage force sekarang yang perlu diwaspadai. Datang dari Lionel yang di depan. Apalagi lihat dari defense mereka yang ngandelin mid kan. Berarti Daniel bisa ditabrak abis nanti sama Lionel. Ya, saya tinggal jadi follow up damage aja nanti di belakang. Dia nggak perlu masuk pakai blazing duit kok. Dia bisa tembak depannya aja. Iya ya. Kalau saya kata pas masuk langsung ratain depan dulu itu pas masuk ke belakang akan lebih enak sendirinya. Sekarang ini udah ada 3 penjagaan yang pada dari Muzuraikan. Bisa ia lakukan. Apakah mereka mau meluncur lagi? Player yang berada dan masih bisa terdefense. Harusnya bisa resepsi dan bisa ditabrak lagi karena bisa Reina jadi pemainnya sekarang. Lihat gimana Reina harus membagi Exor. Masih bisa defense berarti Evos.
Gifam Junior unggul naik lagi ke 11.000 keunggulan gold mereka. Tapi tetap selama belum hancur berarti pertahanan dari itu cukup kokoh. Kena pot buff-nya. Iya. Nggak dapat jadi sayang banget tapi ya. Kelihatan ya. Itemnya jelas terlihat kalah karena belum jadi blok exit bahkan untuk lawannya dia nggak pakai tesis jadi cooldownnya 30 dari 20 doang dari item yang 130 dari BOD jadi mungkin mulai berasa dari Reina tapi lihat dari itemnya Lionel buset udah full item udah Rose Gold juga tadi Winter udah dipakai Exodus target tau tadi Exodus hampir kelihatan semua Iya, Exor bahkan sudah 22 item. Udah selesai dengan melegakannya dan itu di momen yang terakhir ketika teman-temannya yang tadi di item fokus buat nahan dari kematian gitu ya. Si Exornya udah pokoknya kill Lordnya, pokoknya clear dan sekarang menuju ke yang ketiga masuk ke ini yang mau itu begitu cantik dari Brian yang sayang terima saja ada program BBS dan kalian lihat boy dan kalian datang dari belakang kembali dan dari yang pada banyak yang dimakan sudah boy membuka selamat ada lewat yang bersiap untuk datang kembali tapi ini utama pursuitnya gak dikomit masih bisa mundur lagi ya dan tahanan lawan sedikit kendala sepertinya dari mereka yang pasti ini cahaya yang lumayan terang berarti untuk EVOS ya setup terburu-buru tadi dari Brian dia tuh bagus bangun ulang lagi kan cuman karena ada Brian-nya tenang apapun yang lewat nanti ada replaynya aman kan sekarang Lon jadi mulai ya Udah gila loh. Jadi informasi jadi sinyal yang begitu bahaya dari disampaikan. Jadi Gifam Junior dalam kondisi cukup darurat sekarang. waduh ini bilang dua sih berasa golnya dari 11.000 turun ke 7.000 Itu dia loh. Lionel yang akhirnya Reina membalas apa yang sudah diberikan oleh Lionel. Informasi lagi aja din. Kayaknya Tangannya juga hancur Lordnya muncul 30 detik tanpa Lionel ini masalah yang cukup serius bagi mereka mereka potong bawahnya kalau nggak mau langsung masuk pun nggak apa-apa mereka bisa main pelan-pelan karena sekarang goldnya udah sama dengan kondisi beda 9.000 mereka bisa defense apalagi cuma beda 2.000 nih beda mereka bisa ngelawan sekarang mereka bisa gigit balik Orange Buff dikasih ke Exor dan Flash Gold by Todak masih tinggal Lionel dan Chef tapi Exor mulai mengejar bersama mereka Reina Exornya sih udah mulai kesetanan dia dan Lionel yang tadi aja kita udah ngeliat gimana gampangnya Lionel ini buat dikenalkan dan kalau itu kejadian lagi bakal berat untuk background-nya sih mereka bakal ngambil gejala banget ya so far belum banget sama sekali dan sih pasti masih ada buat sekarang harus hati-hati karena damage Melissa kan yang tadi gue bilang trenchnya itu loh yang bahaya Chefnya mungkin udah mulai consider langsung lompat ke belakang Blazing Duel dengan Winter mungkin tapi mulai masuk yang Lordnya dia paksa penerjun dengan dia baik dan apakah mereka dapat dalam meja sekarang siap-siap dari Blazing Duel dan memecahkan mundur dari Evo dalam event dan yang dapat buat tentukan nyawa dengan Brian Pula dan Sobar Gifam Junior masih bertahan tapi nggak berhenti kayak maju lagi ketika dari Zor Reina dan ini udah beranjak ke 20 menit Lim dan masih sama-sama lawan masih sama-sama kuat satu Bestaret hilang dari masing-masing tim Bestaret di bawah dan Bestaret di arah tengah keuntungan sebenarnya nggak terlalu terasa bagi mereka karena momen yang paling menguntungkan tuh kalau Bestaret atas hilang Super Minion itu juga bakal bantu ya bantu ngedorong terus dan Lord selanjutnya ini juga penting nih iya Reina udah jatuh-jatuhnya berdamage loh ini yang one way ticket lah ibaratnya Jirana juga tapi ya stuck kayak bisa seenggaknya udah berkurang itu kabar baik untuk EVOS dan kabar buruk untuk Gifam juga tadi yang gue udah pecah ibaratnya itu dia oh Fluffy juga tadi Fluffy di depan juga udah pakai Wind of Immortal pecah 66 stack berasa sih ini kabar yang gak terlalu buruk lah ya untuk Gifam iya dan ini yang akan jadi penentuan banget
ini bakal game banget sih 15 karena dua-duanya sama-sama 50-50 lah. Ini ibaratnya bisa jadi game milik siapapun. Dan sahabat pemirsa, it's okay, tenang, minum dulu, tahan dulu. Karena ini momen-momen yang krusial banget yang pastinya dari kedua tim tidak menginginkan adanya isu teknis yang membuat akhirnya mereka jadi kesulitan atau menjalankan gamenya. Ya, sabar ya. Pak Fahmi mainin tisu, Pak. Buat Lapor, Pak, lapor Pak. mainin tisu, Pak. Sabar ya, teman-teman ya. Coba lihat dari gerakannya Gifam. Mereka masih bisa start duluan lolosnya. Initiate power mereka tetap kuat. Intinya itu kalau sama kamu ini tetap jadi masalah lah. Kena ke siapapun ya. Kecuali kena ke Lilia atau Melisa. Kalau kena ke Melisa, seenggaknya buang puris. Kalau kena ke Lilia sayang banget sih. Even buang puris, Lilia ini kayak shadow carry-nya gitu loh, bukan yang carry utama. Ada Black juga, jadi penyelamatannya masih dua. Pemirsa satu. Saat kata masuk di Land of Dawn dengan menyambut Lord yang sudah hadir dan di-start oleh Ivo saja. Sebenarnya sadar tuh. Cicil sama Exor ya. Jadi itu yang tadi gue bilang susah juga yang bahkan cicil atau komik bahkan. Itu dia yang sudah ada sukses perform. Jadi informasi mahalnya untuk buang ultimate daripada buang Ingar. Iya. Cooldownnya lebih cepat juga. Tapi lihat di arah bawah Hiraranya. Dion yang udah mulai kuasain rumput bawah nih, nggak boleh sembarangan masuk juga. Trapnya Hirara bisa burst ke Exor loh. Iya, dan belum para tadi punya Wild Nature dan sekarang kalian lihat lagi dua ke belakang dengan Wild Nature. Yosha tapi mundur ke belakang dia. Begitu cantiknya Jajang Luffy menghilang sedang bersama dengan Wild Nature. Kadang bersuara dua itu kata satu kali ini. Mereka kehilangan dua membernya. Tapi nggak ada Gwen dan hilang juga dari Luffy. Oh my god, lepas tumbang dari saya dan sendirian dan Daniel malah dikembangkan gadis kecil yang akan semakin cepat. Lepas pasukan dari Viva Junior, Daniel yang masih berdepan selesai sudah Daniel. Tersisa Exor seorang diri. Misal expert tadi langsung membalikkan keadaan. Sekarang mereka punya banyak opsi. Waka, MG kah? Kayaknya lot deh. Soalnya kalau melihat konten pelatihnya gue 15 detik lagi nih. Kayaknya kalau mereka paksain bakal jadi masalah yang lumayan serius. Cuma konten udah pasti gak bisa. Udah pasti gak bakal di konten juga. Exor gak boleh nyawa lagi. Gifam Junior, tapi startnya dari barat sih. Iya, barat ini tekanan lempar barat tuh. Langsung ngumpul semua dan pas-pasan Silasnya buka ultimate. Pas banget bener. Ada stunnya, damage-nya juga sakit banget. Semoga gak kena lempar barat coba tuh. Tapi tetap, kalau kita bahas soal defensif ya. Daniel dan Exor ini jadi masalah yang serius juga nih. Purify-nya bentar lagi ready dari Daniel. Purify-nya Exor masih ada, berarti gak bakal ada initiate. Brian masih ke belakang. Atau si Anbo itu masih belum bisa juga, Breaker masih cooldown. Dan tergantung, kalau memang pemanfaatan linknya bagus, free hit dari save, kayaknya game ini bisa ditutup begitu memang. Sekali lagi, kita dipaksa untuk melihat gimana upaya defensif dari event Exor. So, let's go, mari kita bergeng tangan, kita akan melihat kembali Poseidon. Mana cara mereka defense hal ini kan sekarang yang menang lagi dari atas terjauh lelanya. Sama yang akhirnya berkesan lagi menentukan kemenangan sudah. Masih keluar kasar berada di depan menghujung semua. masih bisa defense. Mereka mengusir semua pasukan dari Gifam keluar dari base mereka. Tapi kayak serangan lanjutan masih bisa. Silence dia pasif. Udah keluar. Oke, kamera lagi base atas hancur. Satu-satunya keuntungan dari Lord Evolve di menit 23 berarti tadi. Cuma bisa dapat itu di atas. Itu yang gue maksud. High ground defense yang kuat dari Exor dan juga Daniel. Susah buat ditembus. Gila ini Exornya masih belum kesentuh. So far dari tadi 1 menit untuk menuju ke Lord yang kedua. Tapi Poseidon, mereka mau paksain kah? Mereka mau paksain kedua berapa kah? Sekarang yang Lava yang udah bersiap. Ini ke depan dengan Exor yang mampu banget buat menjaga Exor. Bola berbahaya pergerakannya dia arahkan sehingga jangan diambilkan bola oleh Lionel.
Lionelnya bersiap untuk menghadapi Luffy. Pelakunya mundur dengan konsilnya memiliki dandan yang gagah lagi sekali. Dihadapi Fury Boy yang memiliki tapi untungnya ada Luffy. Membackup sang gadis kecil. Kali ini Kevin Junior. Mereka harus mundur kembali tapi tidak. Mereka ingin menyerang. Mereka terus berflip. Masih bisa mundurkan. Ikat lagi oleh masih bisa mundur. Ada konsisten juga dan sepertinya selesai. Tim fight-nya akhirnya berhenti. Pengejaran dan Kevin Junior yang ekstrim sekali. Satu jawaban untuk Exor. Silas hanya butuh ultimate dari Silas. Mau Blitz tanpa skill lainnya. Itu benar-benar langsung membakar semua garis dari Exor. Dan sekarang Lordnya muncul langsung disangkap lagi. Ya dia harus di depan karena ya tadi mau asal tarik dari depan. Terbasalah. Betul. Insetong di atas. Ada info mereka yang berada di atas welcome kembali mereka coba untuk Lionel fusionnya begitu gimana Reina yang pulang terlebih dahulu sekarang Lionel akan dijemput oleh pelatih dan Chef lagi blazing duetnya dengan Daniel Lega dan satu bola sistem yang dikirim oleh Boy mereka Lionel mundur dulu. Ini si backup loh, lagi udah boleh tinggal boleh sakit banget. Itu dia ada tarik. Coba mengambil waktu dengan Mortality. Tapi tidak mundur. Ini Visager. Apakah ini waktunya? Apakah ini saatnya? Kevin Junior mereka bersiap kembali untuk melaksanakan lift. Agak susah sih sebenarnya buat masuk dari tengah. Reina juga nggak bisa clear cepat. Chef, gila Ignition selamat lagi. Buat saya tarik ke bawah. Exor bakal coba bertempur tapi masih ada Boy yang mencoba untuk mengusir Border Raya dan menolongkan Chef yang win dan Silas berhasil menghancurkan seorang Exor lagi sekarang Kevin Junior menyelamatkan Satu sama dengan lawannya gameplay dari mereka berdua. Di game yang kedua juga mereka akhirnya keluar sebagai pemenang game kedua. Ya memang Exor dan Daniel tadi menjadi kendala bagi mereka. Tapi setidaknya semua yang mereka usahakan di awal berhasil di akhir. Nggak kena comeback ya. Karena kalau kena comeback itu pukulannya pas banget itu buset dah. Iya. Dan itu juga karena udah kehilangan beberapa pemain kawan. Jadi Exor juga bisa untuk diikat dan semuanya literally semuanya tadi langsung diikat dan terus sih harusnya sampai hampir cuman itu 7 menit lagi apa ini Kayaknya emang ketika keputusan terakhir itu Reina ya. Pas gue lihat kayak gak bisa. Kita akan saksikan dan kita ketahui bersama-sama siapakah yang akan menjadi player of the game di game kedua ini Zail. Siapapun yang dimakan detonator Brian ini pasti tumbang. Even itu pelatih damage dari Zail yang gak tahan sama sekali. Dan sampai di menit 14 Kevin semuanya masih dipegang, masih kendali ya dari defense juga. Cuma kalau di awal itu nggak tahu kenapa itu bisa balikin ketika gol baru datang. Selama itu belum datang mereka kekurangan damage, mereka kekurangan CC juga. Chef hadir beda sama Edgar hadir. Chef hadir juga nggak bisa balikin lagi. Itu sebenarnya kenapa tadi kan? Karena potnya Barak ya, benar itu asli kena combo sama Nana. Mau Nana langsung kena instant kill. Itu enggak kemudian ya. Mereka tetap belum kontes. Jadi balikannya lumayan banget. Sampai akhirnya pelatih juga dikit lagi. Terakhir usahanya mereka coba juga bagus. Lordnya nggak membuat apa-apa sih yang target sih. Untuk menit 23 tadi. Cuma ini ya. Ada damage juga Ada damage Saret, ada damage dari Zayla. Nggak kuat juga Imo langsung di tompok lagi depannya nggak dikasih kabur. Sampai akhirnya bisa bertiga itu bukan menjadi hal yang bagus tapi untuk Ijaz ya. Susah banget untuk bertahan. Lord juga masih banyak banget darahnya. Susah lah. Kalau berlima mungkin masih ada kan.
Tapi karena cuma bertiga, menurut gue udah lumayan TSM sih. susah ya, apalagi Eropa kan super gue yang udah berjalan dari dalam berbeda yang membuat selesaikan susah banget. Tapi lo 27 menit dan harusnya perbedaan gol kayaknya udah gak terlalu berarti banyak karena ya gimana sekarang Afi kalau kita lihat dari dia 188 Barber tadi berada di depan banget dan bahkan dia sampai memiliki dia Wajib sih. Yang paling wajib tuh Winternya tau. Karena dia butuh siapapun yang nge-damage dia tuh dia namanya juga Poves ya. Kagak bisa kabur. Ya dia jalan doang kan. Jalannya Poves juga kan enggak terlalu cepet, enggak ada DS. Ya udah Winter doang salah satu yang bisa nyelamatin juga enggak kalah bagus. Klotnya safe tuh akhirnya sadar dia enggak bisa yang langsung masuk ke depan gitu loh. Dia harus dari belakang ditahan dulu. Enggak bisa langsung pulling duit juga. Ya udah main basic aja dulu di depannya sampai benar-benar ada momen yang pasti. Let's say ada yang kena bonekanya anak deh. Nah itu baru mau glazing terus sekalian. Pokoknya pakai aja lah yang bisa dipakai. dan guys, Lionel 841 per minit begitu cepat perolehan golnya dan bahkan tadi kalau players score total juga selalu berada di atas kan tapi Exor menarik di tengah-tengah seragam merah masih ada Exor yang berada di standing sebagai carry dengan misalnya yang berkali-kali menyelamatkan banyak situasi. Kalau seandainya tadi Exornya nggak main sih itu udah selesai dari tadi ya dari Mas Icon. Jauh banget